Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Mudrika Al-Musyarafah dari Prodi Ahwalus Sahsiah semester 1H akan mempresentasikan suatu judul, yakni konsep filsafat hukum. Jadi sebelumnya di sini juga kita harus mengetahui apa sih itu filsafat. Jadi filsafat itu secara etimologi diambil dari bahasa Yunani, yakni philos atau philo dan sophia atau sophia. Philos sendiri yang berarti cinta, sedangkan sophia itu berarti kebijaksanaan. Jadi secara etimologi filosofi merupakan filsafat ini merupakan bentuk dari cinta akan kebijaksanaan. Seperti cabang ilmu pada umumnya, maka ilmu hukum di sini memiliki satu penjurusan pembahasan, yakni hukum. Seperti perpustakaan, hukum sendiri memiliki nama yakni jurisprudensi. Jurisprudensi yakni berasal dari kata juris yang berartikan hukum, dan prudensi yang berartikan melihat ke depan atau memiliki keahlian. Dalam makna lain, jurisprudensi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum. Korelasi antara filsafat, hukum, dan keadilan sangatlah erat. Jadi terjadi tali temali antara kearifan, norma, keseimbangan, dan kewajiban. Filsafat hukum sendiri tidak bisa dilepaskan dari suatu, tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan negara. Materi hukum itu digali dan diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi, yang dimana dalamnya berupa bentuk dari cita hukum kan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, dan masih banyak lagi. Cerminkan bahwa nilai hidup seseorang itu dapat diambil dari bentuk hukumnya dan dapat diakui secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pada masyarakat sendiri bersumber dari hukum positif, yaitu hukum kebiasaan, perjanjian internasional, keputusan hakim, doktrin, dan kesadaran hukum. Di penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya hukum itu tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Hukum itu ada berlandaskan suatu dasar sehingganya tidak terjadi kesewenang-wenangan antara pihak satu dengan lainnya. Filsafat sendiri dalam ilmu hukum itu sangatlah besar, yakni dalam mencari jalan keluar, karena sifatnya filsafat itu mencari jalan keluar dari kehidupan yang rasional, di mana filsafat itu tidak akan ada akhir dalam ceritanya, karena filsafat itu memberikan makna tidak ada yang abadi di dunia, yang abadi itu adalah perubahan. Jadi terus-menerus ada perubahan. Jadi bila mana terjadi suatu ketidaksinambungan yang terjadi pada suatu hukum, maka filsafatlah yang akan memberikan alasan, akan memberikan suatu jawaban bahwa saya tidak. Di sini kami memiliki alasan seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Ketentuan dan norma suatu daerah atau suatu bangsa, yang dimana di dalamnya itu wajib kita taati karena sifatnya yang memerintah. Dan seperti itu, maka hukum itu adalah suatu bentuk perintah yang dimana kita sebagai bangsa wajib menaati, dan bila mana dilanggar, maka suatu individu tersebut akan mendapatkan suatu hukuman atau sanksi dari pihak yang berhak memberikan. Dasarnya memiliki prinsip untuk menegakkan suatu keadilan hukum, di mana di dalamnya tersebut memberikan suatu hak yang mendalam kepada masyarakat untuk memberikan suatu keadilan hukum dan mendapatkan hak perlindungan hukum atas asas-asas yang dimiliki oleh setiap individu, dan mendapatkan suatu pelayanan besar dari negara untuk mendapatkan keadilan hidup yang sejahtera. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, bahwasanya filsafat ilmu hukum itu memiliki perspektif yang baik dalam menentukan suatu keadilan, yakni mereka memberikan keadilan, memberikan perspektif keadilan yakni dengan bentuk hukum, dan bila dengan seperti itu maka terjadi terciptalah suatu bentuk yang namanya keadilan.
Dengan keadilan diperankan dalam hukum tersebut, maka terjadi batasan-batasan yang memberikan warning kepada setiap masyarakat agar terus-menerus untuk berperilaku baik dan mau menegakkan hukum. Dengan negara dan lembaga hukum yang memberikan sanksi kepada setiap pelanggarnya, maka filsafat kembali berperan dalam mengambil hak keadilan bila mana terjadi suatu ketidaksinambungan. Dengan hal tersebut, maka filsafat ilmu hukum benar-benar sangatlah memiliki hubungan yang saling keterkaitan dan saling menguntungkan, karena sifatnya daripada filsafat ilmu hukum adalah menciptakan suatu hukum yang bersifat positif, sehingganya dapat diterima di masyarakat dan dapat memberikan suatu bentuk keadilan yang baik dalam masyarakat menjalankan hidup di negara hukum seperti Indonesia.